Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novali Syamsyafiq. Saya dari Ilmu Perpustakaan 2 dengan NIM 0601242034. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yaitu 5 dan sila yaitu prinsip atau asas. Pancasila juga merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi dasar hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah garis besar perkembangan Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. A. Pra-kemerdekaan. Menurut sejarah, pada kira-kira abad 7 sampai 12, bangsa Indonesia telah mendirikan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan kemudian pada abad 12 sampai 16 didirikan pula Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara ini. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Buddha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar dari universitas ini dapat melanjutkannya ke India. Banyak juga guru-guru dan tamu yang mengajar di sini. Dari India, seperti Dharma Kitri, cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada Kerajaan Sriwijaya. Sebagai tersebut dalam perkataan Marfuat Fannua Sriwijaya Sadayatra Swahiksa, yang berarti suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila yaitu tuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-13 berdiri Kerajaan Singasari di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1293. Zaman keemasan Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Selain kerajaan di Jawa Tengah, ada juga kerajaan Islam pada abad ke-9, Dharma Wangsa pada abad ke-10, dan kerajaan Airlangga. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa telah terbukti ketika agama Hindu dan agama Buddha hidup damai dan berdampingan. Pada tahun 1293 Masehi berdirilah Kerajaan Majapahit yang mampu mewujudkan sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan sosial sebagai wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad, yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Zaman Sriwijaya dan Majapahit adalah sebagai tonggak sejarah perjuangan. Kemudian era kemerdekaan. Indonesia menjelang akhir penjajahan. Adapun penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung pada waktu menjelang akhir Perang Dunia Kedua, dan setelah berakhirnya Perang Dunia tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada 8 Maret 1942 menyerah kepada tentara Jepang. Kemudian semenjak saat itu pula, Hindia dan Belanda berada di bawah kekuasaan Jepang sebagai terra bellica atau daerah perang. Dan pada saat itu juga habislah masa penjajahan Belanda. Jepang awal mulanya diterima baik oleh rakyat Indonesia, namun berakhir dengan rasa kecewa dan tertindas. Dan pada akhirnya rakyat Indonesia pun terpaksa untuk meningkatkan rasa nasionalisme, dan Jepang pun kalah. Dan keadaan ini pula menggembirakan para pemimpin. Setelah kejadian itu, didirikan pula beberapa panitia. Yang pertama, BPPK, yaitu Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian, era Orde Lama. Orde Lama adalah periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Periode ini dimulai
setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berakhir dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30S yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno. Orde Lama ditandai oleh berbagai tantangan, termasuk ketegangan politik dan sosial, yang akhirnya memicu transisi menuju Orde Baru setelah peristiwa G30S. Perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar dalam struktur politik dan ekonomi. Kemudian Orde Baru, dengan dipelopori oleh pemuda atau mahasiswa, rakyat menyampaikan tuntutan rakyat, yaitu yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga-harga atau perbaikan ekonomi. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Surat pemerintah ini dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret ini dianggap oleh rakyat sebagai lahirnya Orde Baru. Dengan berdasarkan Supersemar, pengembangan Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto berhenti sebagai presiden dan diganti dengan Profesor Dr. B.J. Habibie. Kemudian, era reformasi atau era sekarang. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini ditandai oleh perubahan besar dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Era reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Masyarakat mulai memiliki kebebasan untuk berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, tantangan seperti korupsi, konflik sosial, dan isu hak asasi manusia masih terus dihadapi hingga sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.